Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bertemu kembali bersama Pendeta Najarudin dalam Ragiku, Renungan Pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Mujizat. Kita tetap membahas mujizat pagi ini. Kali ini mujizat di mana perkataan dan doa seorang nabi yang bernama Elia. Saya, nabi yang diutus oleh Tuhan melawan Raja Israel yang menyembah berhala, bahwa atas ketentuan Tuhan, maka tidak akan ada hujan selama waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan Tuhan akan memberi hujan pada waktunya. Saudaraku, kemudian mari kita melihat ada mujizat atas perkataan yang disampaikan oleh seorang Nabi Elia. Ya. Nabi ini namanya adalah Elia. Nama Elia, Eliyah. Elohim adalah Yahweh. Tuhan adalah, atau Allah adalah Tuhan. Ya. El, suku kata dari Elohim, Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Tidak ada yang seperti Dia, tidak ada yang sederajat dengan Dia. Yahweh atau YHWH dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku adalah, aku ada. Selalu ada. Dahulu ada, sekarang ada, masa yang akan ada. Tidak pernah tidak ada, abadi, kekal. Tiada Allah selain Tuhan. Ahab. Wah, ini Ahab. Artinya bapak. Tetapi bapak yang jahat, yang membuat orang Israel kena kutuk dan dosa karena menyembah berhala. Nas Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat selesai. Namun ada beberapa ayat yang akan kita baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab,
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. 3 prinsip atau 3 pendapat tentang mujizat. Yang pertama, mujizat itu tidak ada. Itu hanya dongeng. Pendapat yang kedua, mujizat memang ada tetapi itu masa lalu. Tuhan hanya memakai proses dan doa-doa orang. Lalu pendapat yang ketiga, mujizat masih terjadi saat ini secara langsung, dan mujizat proses pun Tuhan pakai. Terserah saudara mau pakai yang mana. Saya meyakini yang ketiga, mujizat masih ada, masih berlangsung. Tetapi Tuhan lebih banyak memakai mujizat proses. Ya, mujizat proses. Nah, kembali kepada nats kita. Di dalam nats kita ada kemarau 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Ini adalah bentuk hukuman. Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan menghukum Raja Ahab karena menyembah berhala. Hukum 1 sampai hukum 2 dilanggar di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Alasan Tuhan melarang berhala. Dari pihak Allah sendiri, Allah cemburu. Dari pihak manusia, kalau berhala berarti dia membenci Allah. Padahal belas kasihan Allah kepada beribu-ribu orang, beribu-ribu keturunan. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan melarang berhala? Tuhan ingin akrab dengan manusia. Dan Tuhan ingin mengasihi manusia dan menyalurkan kasih setianya kepada manusia.
Alasan yang ketiga, ia ingin memberkati orang-orang yang dikasihinya. Hukuman Tuhan pada penyembah berhala adalah seperti berikut. Ia akan membalas sampai pada keturunan yang keempat. Ya. Baal atau penyembahan berhala, Baal adalah dewa hujan, saudaraku, yang disembah oleh Ahab dan nabi-nabi Baalnya. Baal adalah dewa hujan yang memberi kesuburan dan menjamin panen melimpah, dipermalukan dengan kemarau. Ingat ya, Baal adalah dewa hujan. Tuhan membuat kemarau dan dewa itu tidak berdaya. Tuhan mempermalukan dewa hujan. Kemarau 3 tahun 6 bulan mengakibatkan kekeringan, tanaman mati, sungai-sungai kering, sumur-sumur, sumber air menjadi kering. Dan efek berikutnya adalah terjadi kelaparan yang hebat di seluruh Israel. Biarpun dia umat Israel, umat Tuhan, tapi kalau dia membelakangi Tuhan, melawan Tuhan, maka Tuhan murka dan Tuhan tidak memberkati umatnya. Tapi biasanya Tuhan selalu mengingatkan. Dia mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan supaya bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Dan dia mengutus Elia. Namun Raja Israel menutup telinganya. Dia bilang, kamu siapa? Tuhan siapa? Umat Tuhan, hamba Tuhan pun kena. Jadi saudaraku, tidak hanya orang-orang yang menyembah berhala, umat Tuhan, hamba Tuhan pun kena. Jadi semua ya, karena ini dampaknya bersifat umum. Kemarau itu bersifat umum. Tidak ada bahan makanan. Tapi Tuhan tetap pelihara dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah cara Tuhan memeliharanya? Dan apa itu keunikannya? Kita ingat bahwa Allah berkuasa, dia berdaulat mutlak atas segala ciptaannya, termasuk juga atas burung-burung. Nah, segala aturan manusia, Tuhan berdaulat. Nah, di zaman Elia, Ahab menyembah berhala. Allah cemburu. Ya. Allah dalam Yesus Kristus yang kita sembah, dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Dia harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Dia harus menjadi prioritas dalam tiap aspek kehidupan kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita. Tuhan harus menjadi nomor 1. Ibadat kita tidak hanya terbatas pada hari Minggu dan di gedung gereja saja, tetapi tiap-tiap hari dilanjutkan dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam melayani masyarakat. Itu adalah ibadat kita. Di tengah-tengah COVID pada waktu yang lalu, kita dapat berbagi sebagai wujud kasih dan bukti iman kita kepada Allah. Allah dalam Yesus Kristus punya cara unik, cara yang ajaib. Ia akan menolong kita semua. Burung-burung gagak modern bisa lewat tetangga, bisa lewat teman, bisa lewat warga, sesama gereja, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Apakah saudara percaya akan hal itu? Di masa COVID yang lalu, saudaraku, memang itu terjadi. Terutama kami di Panti Asuhan Anugerah Bengkayang. Susah sekali pergi ke gereja dan gereja mau pergi ke situ. Tetapi Tuhan kirim burung gagak lewat orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Apa masalah saudara?
apakah saudara sakit, apakah saudara bergumul dengan pergumulan lainnya. Jika imanmu jelas pada Yesus, ia pasti akan menolong. Karena ia sudah janjinya ya dan amin. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 11 ayat 28. Dalam Matius pasal 7 dikatakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan, dalam Tuhan Yesus kita diberkati, dalam Tuhan Yesus kita dipelihara. Sebaliknya, di luar Yesus binasa, di luar Yesus tidak ada berkat, yang ada adalah kutuk, karena bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Beriman, percaya akan Yesus dan kuasanya, saudara pasti diselamatkan. Orang Kristen dipelihara tubuh, jiwa, dan rohnya. Ia tidak akan kekurangan, tetapi selalu dicukupkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Orang percaya tidak akan dirasuk setan. Kalau digoda atau diganggu setan, ya. Bentengi diri kita dengan kuasa dan darah Yesus. Berlindung dalam kekuatan kuasa darah Yesus. Tunduklah kepada Allah. Hiduplah dalam kesalehan. Lawanlah iblis. Lawanlah setan. Iblis harus dilawan dengan nama Yesus dan firman Allah. Ora et labora, berdoa dan bekerja, percayalah mujizat masih ada, setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita, dan langsung bisa dijawab atau tunggu. Dan Tuhan bisa juga katakan, tidak, saya bekerja, mujizat saya lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Jika orang mencela, mencemooh, menghina saudara, pakai itu sebagai cambuk. Jangan kita simpan di hati, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Ampuni dia. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan-ejekan orang. Ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerjalah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Pendeta Najarudin, love you di dalam Tuhan Yesus. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan dalam seri mujizat selanjutnya.